Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, selalu kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberikan Allah kesempatan hidup dalam melakukan kebaikan. Mudah-mudahan hidup kita, waktu kita, Allah kita selalu bernyanyi kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sambung ke pengajian kita halaman 14 baris ke-7 dari atas ke bawah. Faidatun ayhadi faidatun. Ini satu ilmu faidah itu. Pembahasan yang terpenting dari seluruh pembahasan. Kalau ada dalam kitab faidatun, itu pembahasan yang penting. Ada ilmu-ilmu yang terpendam di dalamnya. Segala yang mawjud itu 4 bagian, terbagi 4. Segala yang mawjud, segala yang ada. Mawjud itu diadakan. Segala yang ada itu terbagi kepada 4. Kembali dulu kita kepada sifat Allah. Allah bersifat wujud, artinya ada. Ada, artinya ada. Nah, ada itu hanya sifat Allah, yaitu wujud. Berarti yang ada hanya satu, yaitu Allah. Lain daripada Allah diadakan. Apapun dia, siapapun dia, semuanya yang mengadakan yang ada hanya satu, yaitu Allah. Karena Allah bersifat wujud, artinya ada. Lain daripada Allah diadakan Allah. Itu kuat-kuat dulu di dalam hati. Semua yang ada diadakan Allah. Allah semesta. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya. Kita hidup di dunia. Allah menjadikan atau menciptakan alam lain dari alam dunia, namanya alam akhirat. Allah pun menciptakan, menjadikan bagian dari alam akhirat, namanya alam kubur. Semua dijadikan Allah, semua diciptakan Allah. Nah, amalannya kalau mulut mengucap la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali yang ada hanya Allah. Nah, di ketika kita berpikir la ilaha, di hati kita, di ingatan kita sudah ingat Allah. Karena mulut dia jadi mengucap kalimat la ilaha itu, Allah Ta'ala juga yang menjadikan atau menciptakan atau menolongi, mengawalkan. Apabila kita lupa dengan Allah dan ketika kita mengucap la ilaha, Allah meninggal dunia. Belum selesai menyambung ila Allah, memang orang bilang. Nah, di sini kan kita memang ilmu ilmu harus belajar. Kita bicara ilmu tauhid. Sebab mulut kita mengucap la ilaha itu, Allah Ta'ala juga yang mau jadi bisa. Lepaskan mulut dia, tidak dipilih, juluki tasbih. Kalau ada. Nah, lalu kita beramal, kita berbacaan, apapun yang kita baca dari kebaikan-kebaikan, itu adalah Allah Ta'ala juga yang ada. Karena mulut kita ini dikunci orang. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Suatu hari, pada suatu hari, hari akhirat, nakhtimu ala afwahihim,
tangan ngomong, wa arjuluhum kaki ngomong, wa arjuluhum bima kanu yaksibun, dengan apa saja yang mereka perbuat semuanya akan ngomong. Di dunia raja mandir, di dunia harat mangarampun, di akhirat kada tak pakai lagi, ngomong semua. Itu dia pulang. Rumah irama dipadangkan wali, memberi mual benar. Ada-ada aja orang Makkah itu digelincirkan Allah, ada-ada aja. Belum lagi menghadap Allah, Pak Ibu yang mengucap La ilaha illallah. Kan mulut kita dikai nakal, ada mengucap La ilaha illallah. Belum lagi menghadap Allah, belum lagi dipanggil tasalah sudah berpanggil. Itu namanya Allah menggelincirkan bahwa orang ini berhamba. Orang ini berhamba mencari buku sejaman. Aneh, kita nyaman-nyamannya namanya itu. Hadis Rasulullah itu diurut dalam kitab Bukhari itu. Imam Bukhari itu dengan masa Rasulullah jauh benar. Imam Bukhari itu di bawah kitab yakin, di bawah kitab Al-Quran. Adalah anak sejaman kitab hadis zaman Rasulullah. Mencari hadis anak sejaman lah, buku sejaman. Uang itu dari mulut ke mulut, dari otak ke otak. Mencari buku ada tetamu, ini aku buat. Siapa orangnya yang menjelaskan ini? Yaitu Syekh Kasbul Anwar, Kiai Haji Kasbul Anwar. Sini menjelaskan sampai akhirnya ilmu tauhid ini dibukukan oleh Syekh Ibrahim Al-Lakhani sampai kepada sahabat. Pada saat ilmu tauhid adalah tauhid sahabat, adalah fikih Sayyidina Ali, mau fikih Imam Syafi'i ada. Kayak apa Imam Syafi'i itu menjelaskan cara sembahyang Rasulullah, sedangkan Imam Syafi'i yang tidak ketemu sama Rasulullah. Cari buku sejaman lawan sahabat, karena sahabat jadi yang sejaman dengan Rasulullah. Yang tak asal minggu urang dari mulut ke mulut, urang dari otak ke otak. Rajinnya Imam Bukhari mengumpulkan hadis dari berbagai sumber, dari para ulama, menelusuri itu Imam Bukhari jauh benar Rasulullah. Dan ini mencari tasawuf yang sejaman gurunya itu marahnya dasar hendak menghinakan, merendahkan. Nah itu jadinya. Nah ilmu yang bujur itu Pak Ibu, kalau kita sudah seperti itu prinsip, apabila orang berdebat datang, itulah hebat. Ulo di sebelum berdebat datang, jangan tahu. Itu yang hebat. Ilmu itu dibuang kalau berbeda. Kasihan masyarakat mengenai tapi paham kita mau diceramai ujian-ujian belum lagi kamu. Hati-hatilah, hati-hati. Sama kita sembahyang, sallu kama ra'aitumuni usolli, sembahyanglah kalian sembahyang pada Rasulullah sebagaimana ikam oleh Abu Bakar, itu sahabat. Nah, lalu hadis itu ditelusuri. Lalu para ulama ahli fikih menjelaskan bagaimana cara takbir Rasulullah, bagaimana cara hukum Rasulullah. Itu buku-bukunya ada. Zaman Nabi belum ada kitab fikihnya Imam Abu Bakar, ada kitab fikih Sayyidina Umar, ada kitab fikih Sayyidina Utsman, ada kitab fikih Sayyidina Ali, ada. Apalagi hadis Nabi melarang menulis hadis di zaman Nabi.
bukan ikan fokus kalau sholat aja dulu. Itu jangan mimpi. Jangan menulis hadis dulu jangan mimpi. Dan Nabi dulu menulis hadis. Karena para sahabat fokus kepada hafalan Quran. Sampai ke itu bukan sejarahnya dulu. Nah, kembali lagi kita. Yuk Bapak Ibu, mulut kita tadi. Ingat kali kita lawan Allah di ketika kita mengucap la ilaha. Itu dilatih dulu. Kenapa ya Bapak Ibu? Nah, di sini kita ketakutan. Kenapa Ibu kita tuh yang sering menghadiri atau menghadapi orang anak sakarat macam-macam. Orang anak sakarat pun macam-macam ya. Kalau kan dikaji di waktu kita sehat, di kapan kita melatih, akhirnya kadang-kadang kita bisa belum sampai maka kita mengaji. Ada orang terbaik yang mengaji di Cikiraman, la ilaha illallah, ngaji. Timbul kita belum sampai. La ilaha illallah. Akhirnya Pak Ibu, orang sudah putus asa sedikit kan? Ada cerita dari kitab ini. Untungnya beliau itu tidak meninggal sampai akhirnya sehat. Wahai Syekh, kenapa makapir waktu kami pikirkan menolak? Kayak apa jadi sih? Aku anak berpikir iblis tahulah waktu aku mengucap la ilaha itu hendak mengucap ilah itu ditutupnya mulutku. Mulutku ditutupnya di kabinnya. Ilahnya itu alibana aku lalu ditutupnya oleh iblis. Berarti waktu la ilaha kawa ilahnya itu nggak kawa. Kalau teruskan aku bakal bilang baik aku menolak jika menjikiran aku waktu itu ada kawan berfungsi, aku hanya hati ingat Allah, hatiku ingat Allah, mulutku dikuncinya iblis. Coba kalau ilahnya ada Allah hebat, la ilaha illallah, ada Tuhan Allah. Karena ilahnya kada boleh diucapkan, si iblis ini nama untuk dia. La ilaha Allah, tidak ada Tuhan Allah. Coba kalau itu hancur. La ilaha illallah, ilahnya itu yang mahal. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Aku ada bertuhan kecuali aku jadi Tuhan adalah Allah. Tuhan itu umum. Agama yang lain masuk semua. Tapi kalau sudah illallah, hanya kita orang beriman. Dikarang oleh para ulama, lalu macam-macam paidwe min asbabi husnul khatimah, ada lagi min asbabi su'il khatimah. Di antara sebab matinya su'il khatimah menghina orang yang berislam, orang beriman. Di antara penyebab matinya su'il khatimah menghina orang beriman. Apalagi menghina orang alim, apalagi menghina para aulia. Allah lagi kita jangan masuk di orang-orang yang menghina orang saleh, jangan masuk. Menghibah, dia Pak Ibu sudah berbahaya, apalagi menghina, menghibah, gosip. Nah, ilmu-ilmu yang seperti ini mulai hilang saja. Nah, banyak ilmu-ilmu menghina. Nah, kembali kita lagi tuh dilatih itu Pak Ibu. Makanya Syekh Saman Al-Madani ada tarekhnya Allah. Karena banyak juga orang di ketika hendak menghadap Allah saat itu
itu sulit mengucap la ilaha illallah karena mangga sudah, karena awal lagi mangga, ada sempat lagi. Lalu zikirnya Allah berganti. Makanya kita biasakan bermandi hari-hari inilah Allah kemana? Anak kita kemana yang sholat? Surah Allah ya kemana ini ya. Nah bagus. Kalau Tuhan ada zikir Tuhan tuh. Allah zikir. Kalau Tuhan tuh zikir lah. Zikir tuh ada zikir. Nah ini yang kita takut. Tapi nah setelah mulut kita paham sudah, ingatan kita bagus sudah, waktu la ilaha tetap ingat Allah illallah, tambah lagi ingatan sudah, mulut pun juga mengucap Allah, berarti orang di luar dalam sudah Allah nantinya. Kemudian pagi ini kita membahas seluruh yang ada diciptakan oleh Allah. Kemanapun mata dia memandang, jangan lupa yang dia pandang itu ciptaan Allah. Ini namanya zikir sir. Jauh dari dia, jauh daripada ujung, jauh daripada sombong. Nah makanya jauh orang-orang yang berzikir itu ada ilmunya juga harus, maka ada bahaya. Nah lalu satu persatu kita bahas. Segala yang mewujud empat bagian terbagi empat. Pertama, yang terkaya. Apa kalimat yang terkaya di dalam ilmu tauhid? Maknanya tidak berhajat atau tidak perlu, tidak memerlukan, tidak membutuhkan. Kalimat yang terkaya itu bahasa ini di ilmu tauhid bukan yang terkaya, yang paling suci, lain sudah. Ilmu yang tersirat yang kita bahaskan ilmu tauhid. Apabila kalimat yang terkaya ada pada ilmu tauhid, maknanya tidak memerlukan, tidak membutuhkan, tidak berhajat, tidak perlu. Daripada mahal itu tempat. Jangan mahal bahasa Indonesia, larang. Tidak perlu dengan tempat. Terkaya daripada mahal, tidak perlu tempat, tidak membutuhkan tempat, tidak berhajat kepada tempat, dan mukhassis dan yang menjadikan. Ada perlu dengan tempat, tidak perlu dengan yang menjadikan, tidak ada hubungannya dengan yang menjadikan, tidak ada membutuhkan dengan yang menjadikan, tidak perlu dengan yang menjadikan, tidak berhajat kepada yang menjadikan, tidak perlu tempat, tidak perlu dengan yang menjadikan. Siapa? Yaitu zat Allah Ta'ala. Zatnya Allah Ta'ala sudah kita kaji. Zatnya Allah Ta'ala bukan benda. Allah Ta'ala bukan benda. Allah Ta'ala bukan sifat. Karena benda perlu tempat, sifat perlu tempat. Apabila Allah dikatakan di arsy syirik, itu orang gara-gara pada belajar tauhid. Makanya Allah hadir minta ampun, minta maaf loh dia. Kalau dalam Al-Quran ada indikasi Allah Ta'ala bertempat, dia harus belajar tafsir. Ar-Rahman wa ala arsyistawa, bermula Allah bersifat Rahman duduk di arsy. Kalimat duduk itu lah indikasinya dia bertempat. Apabila dia ada belajar tauhid, dia tergelincir memahami ayat itu. Ayat itu benar, ayat itu tidak bisa diganggu-gugat. Pahaman pihak yang ulun permasalahkan, bukan ayat yang ulun permasalahkan. Kalau ulun mempermasalahkan ayat, ulun murtad.
Inilah Bapak Ibu bahayanya orang nak mau baca Quran dengan terjemahan Salafi Wahabi, terjemahan kita bacanya sadam sudah dasar bujur. Anak cucu pian hati-hati. Salafi Wahabi itu terjemahannya bacanya di mobil orang tuh orang putar radio gemah Madinah malam ya mendengarkan siaran Salafi Wahabi ya di mobil tuh. Tapi lu kan jadi Salafi Wahabi. Radionya ada percaya berburu di mobil itu. Apa yang berguru dalam radio? Hati-hati. Terjemahan jadi masalahnya. Berapa? Semua orang belajar agama pakai terjemahan. Sedangkan Rasulullah ada doa. Allahumma faqihu fiddin wa a'limhu ta'wil. Kepada Ibnu Abbas, doa Rasulullah, berikan dia pemahaman yang baik tentang pemahaman Quran. Warzuqhu fahman istiqamah, berikan pemahaman yang kuat. Nah itu baik gue, hati-hati. Ada tafsir, baca tafsirnya di pesantren, dunia pesantren semuanya orang belajar tafsir. Pesantren Ahlus Sunnah, ada Ahlus Sunnah ada di tafsir. Apalagi di HP Pak gue Google tuh, urut membuka Pak gue ini Quran, urut buka translate-nya, hancur bangetnya. Kayaknya tuh penjelasannya maksudnya ujar terjemahan. Qurannya benar, penterjemahan dan penjelasannya lewat terjemahannya itu masalah. Apalagi tafsirnya Ahlus Sunnah wal Jamaah sekarang ini dirubah oleh orang Salafi Wahabi. Ulun punya bukti tafsir Sawi diubah oleh orang Salafi Wahabi. Ulun punya beberapa tafsir Sawi. Kenapa maka hilang ayat anunya nih? Penjelasannya ini di sini kan ada, di sini ada, masa lalu ulun ayat ke toko kitab, ulun bahas bunyi kami kan menyediakan kitab percetakan ini ikam menjual kitab Salafi Wahabi kan, kenapa nih? Nah kami ini paling ada tahu, kami hanya jual aja. Bahas karena nama cetak kitab ini bunyi kamu tanggung jawab. Karena di kitab tafsir Sawi kurang dulu ada kalimat ini. Kenapa maka dalam kitab tafsir Sawi yang sekarang percetakan sekarang hilang? Siapa nama hilang namanya? Karena ikan ini di seluruhnya ikan yang mencetaknya wajar ya aku bertanya. Sakanya Pak Ibu 6 bulan kan tutup dia lagi. Kitab bukti toko kitab tuh ada lagi anaknya di Martapura. Di mana dulu dosa ngakuin seberapa Kapolres Kabupaten Banjar. Itu ada tubuh kitab tutup juga. Ulun bahas secara data ilmiah. Ini kan belum beli kitab di situ, beli situ tuh banyak ada berbiji. Karena memang sekian berapa anak yang perlu kitab tafsir Sawi. Misalnya 100 biji, nah jelek gitu. Menakit toko kita ngapain tuh beli 1 biji itu ini kostas. Aku ini akan membuktikan jadi semua percetakan kita yang dikeluarkan dari percetakan kamu, apakah kamu cabangnya ada di Surabaya atau di Jakarta atau di mana, perlu diteliti. Jangan asal cetak. Karena kita pasti ada ibarat tanah itu berarti sertifikat. Sertifikat siapa nama Tuhan? Itu mana? Tapi yang buatnya. Nah ini penting kalau kita hadir. Diubah orang. Jadi dia berdalil kitabnya Ahlus Sunnah
pegangan kita untuk menyerang kita. Ternyata dirubah. Ulun punya datanya dan punya bukti kitab-kitab yang dirubah. Ya makanya jangan tapi menamari lagi di rumah Madinah itu. Ikan dulu di menamari hanya anak tahu aja. Hanya diutang nih baik jalan-jalan. Orang buat pada ini depan dia surangan, saya makan kecubung. Radionya ada. Maka tanya ring-ringnya itu tak kuat daripada FM masih lama-lama. Coba belajar tafsir Jalalain belajar, tafsir Sahih belajar, tafsir Tawil Tasbih, tafsir Al-Qur'an belajar tafsir Ma'anul Habib karena Syekh Nawawi Umar Al-Bantani. Belajar dia tafsirnya yang kita pelajari, bukan terjemahannya. Nang membaca Qur'annya Imam Masjidil Haram, terjemahannya. Nah ini nih, ngapain ngajari umat terjemahan? Kami orang pesantren kita pakai terjemahan tuh. Kami tafsir. Kayak apa ayat Ar-Rahman wa 'ala arsyistawa, bermula Allah yang bersifat Rahman, duduk di atas, bersemayam di atas. Terindikasi di situ atau terilustrasi syirik. Ini berarti gurudin tauhid ini menjelaskanlah gurudin kepada ayat-ayat yang berhubungan dengan keyakinan. Kalau pian hendak selamat pemahaman ayat-ayat yang berhubungan dengan keyakinan, pian harus belajar dan wajib tauhid pelajari. Apabila ada ayat Al-Quran yang berhubungan dengan hukum, pian wajib belajar fikih. Karena ulama fikih hafal Quran, ulama fikih hafal hadis. Gimana mereka menjelaskan maksud ayat Quran dan hadis kalau ada apa ayat Quran dan hadis? Kayak apa mereka menggali ilmu dari Quran hadis? Kenapa? Orang meneliti batu bara itu sakulah dulu. Ini kau digali ada, jangan gali-gali terus pukul orang kampung. Begitulah hati-hati. Kalau berhubungan ini ayat dengan masalah batiniyah, ulama ahli tasawuf yang tampil. Apabila ulama itu ahli fikih, dia menguasai Quran hadis. Karena sumber ilmu fikih dari Quran dan apa yang dimaulah kopi, minum putih jangan ada paham. Minum putih ini sumber. Hendak diolah kopi bisa, hendak diolah setrum bisa, hendak diolah kopi susu bisa. Sumbernya semuanya dari air putih. Tapi kada paham air putih, gimana? Masa setrum diolah teh? Sampai itu ibu. Hati-hati kita. Kita tidak mempermasalahkan ayat, tapi kita mempermasalahkan pahaman itu ayat. Allah Ta'ala kada perlu tempat, mahal tempat. Allah Ta'ala kada perlu dengan yang menjadikan Allah. Nah, makanya diutang tuh. Allah Ta'ala itu bertasbih dulu, jangan. Masa Ustaz mau gimana tasbihnya kan? Onda tasbih sama makhluk. Nah, menyamakan makhluk itu Pak Ibu yang muncul. Ulun nak takutan tuh kayak ini Bapak Ibu. Ulun nih takutan. Iblis itu syaitan tuh menyelinap masuk mengilustrasi otak kita nih. Lalu salah. Ibarat salah pahaman, lalu akhirnya berpandir. Lalu berpandir tuh buat lu sesat, mobil lu menyesatkan orang. Satu. Yang kedua lagi, yang terkaya kadar perlu daripada mukhassis yang menjadikan. Yang berdiri
menunjukkan. Nah itu dengan zatnya Allah. Ada perlu dengan yang mendirikan. Itu nomor kedua. Mau kasih itu. Ada perlu dengan yang mendirikan. Yang berdiri, yang bertempat dengan zat, yaitu menunjukkan kepada Allah, yaitu segala sifat Allah Ta'ala. Ia wujud kita pokok ini makrifat, kenal kita kepada Allah lewat sifat. Sifat ini menunjukkan adanya Allah. Jadi sifat Allah mengingatkan kita kepada Allah. Bukan Allah itu sifat, tapi sifat ini menunjukkan kepada Allah. Karena tidak ada lagi yang memiliki sifat ini kecuali yang memilikinya, yaitu Allah. Kita ambil contoh. Ini masjid ini kan ada tiang nih. Hebat nih. Arstek bangunannya nih. Ada di tiang. Belum ada ceramah. Nah ini juga banyak masjidnya, garanya banyak tiangnya. Nah jemaahnya ada tiang. Mulai menjaga di masjidnya. Dari baru ini ada. Dan enak jaga masjidnya. Hebat orang tiang aja. Bilang 2 meter tiang, 2 meter tiang. Arsitek bangunan yang tidak lepas nih. Nah kayak gelap semuanya. Pasti kekuatan kuda-kuda di atasnya. Nah kekuatannya sedang lebar ini kan. Ini nih Pak Soeharto nih. Presiden Soeharto nih. Gaji yang di masa Pak Presiden Soeharto itu dipotong. Gaji dia itu digunakan sih dia membangun masjid. Banyak apa jadi itu. Urut dari keluarga juga, nang jadi pegawai, nang di era Soeharto, Pak Presiden Soeharto. Hebatnya Pak Presiden Soeharto itu memangkas gaji para pegawai, dijadikan dana bakti sosial apa? Muslim. Nah, hari lagi Muslim. Hebatnya itu dong. Paul Idam Halid ngomong juga. Yayasan Muslim Pancasila. Memikirkan supaya banyak masjid. Hebat. Nah ini masjid nanti musuh. Hebatnya Pak Presiden Soeharto. Berarti semua para pegawai di era Pak Presiden Soeharto, Sidin ini membawai para pegawai ke sedekah amal jariah untuk. Jangan dihina-hina Sidin. Sidin itu yang memelihara Pancasila. Era Soeharto merumuskan Pancasila. Era Soeharto Sidin memelihara Pancasila. Ayo, cuma Sidin belajar urut PUP. Di era Pak Presiden Soeharto tuh anak-anak sekolah tuh paham Pancasila. Wah ini mah parah ya. Sidin orangnya yang merintiskan ideologi bernegara masa era Soeharto, yang memelihara dan memperjuangkan supaya kita berideologi Pancasila Bapak Soeharto. Nah, baru coba dikatakan ini begitu jodoh. Tapi pembuka buku masih ada tuh. Kita menilai itu orang kurang baiknya aja. Kita mencari yang baiknya seorang yang bangunan tua. Nah ini memang penting. Ayo, ulut ingat nih arsitek bangunannya nih mantap. Ingat dia arsitek bangunannya, makanya gue Istiqlal tuh nama Istiqlal. Itu Mekah Madinah itu mantap benar. Manusia betul. Melihat tampil langit, langit
hadirin pernah ketemu tiang langit? Ingat Allah Subhanahu wa taala kudrat kuasa nang tiap lihat tu pae kekuasaan Allah. Kenapa maka tiap lihat Allah? Karena Allah punya sifat namanya kudrat. Kudrat dari siapa? Dari Allah. Nampak di seluruh alam semesta jagat raya ini kudratnya Allah. Dan kadang ada yang memiliki kudrat kecuali Allah. Lewat ciptaannya Allah, ciptaannya ingat dengan sifatnya. Sifatnya itu menunjukkan kepada Allah yang kuasa. Lalu ingat di otak kita, Allah Ta'ala yang kuasa. Melihat objek, ingat subjek. Mungkin ada subjek, apakah ada objek, tidak ada subjek. Nah, ini nomor 2. Ayo teman hadir. Ini nomor 2. Nomor 1 tadi langsung kita ingat Allah. Zikir nomor 1 tadi. Yang kedua, perantara sifatnya Allah, nampak kudratnya Allah di alam semesta ini. Lalu otak kita ingat ke Allah karena kudrat itu miliknya Allah. Walaupun ada marah Bapak Kudrat, bujur, nang mahandaki Mama Abbasidin mengarani kudrat siapa? Nah, Allah Ta'ala juga. Bagusnya. Lagilah Bapak Ibu, sifat kuasanya Allah. Ini nomor 2 nih. Nang pian lihat tuh mengingatkan pian kepada Allah, kepada subjek. Pian bisa lah Bapak Ibu muncul di pikiran pian, kenapa yuk apabila buah semangka, buah walu, apalagi itu jenis mentimun itu melancar, merambat, merayap, ada mau begitu terus yang ngatur kalau begitu semangka tuh kayak dia pencahaya. Mungkin ingat Allah tatawa surah subhanallah, melihat dia semangka merambat, padahal anunya tangkainya halus, buahnya jangan dipadam. Ada adil Allah Ta'ala, buahnya kenal, makanya halus, bukan ada adil. Itu kekuasaan Allah. Melihat pulang buah durian paksa dihilim. Yuk, minta apa ya? Bagi apapun yang bergelantungan, apabila gugur tahan, apapun yang melancar, yang merambat, kalau gugur, tapi kirakanlah adil benar. Tapi kirakanlah biar Allah Ta'ala kuasa. Ini lubang hidung kebawa semuanya. Maka lubang hidung para mulut diambil Allah sedikit kumis muasnya. Waktu dia makan durian, tak cium ke lubang hidung tulang durian. Nah, lihat ada haknya hidung namanya. Walaupun dia hidung aku kadang makan, tapi aku mencium ikan makan durian. Coba jaga hidung di belakang sini, mencium ke sini, hanya bagusnya. Maka dia ada Allah kabawannya lagi. Coba lubang hidung ke atas. Kau jangan. Subhanallah. Sampai apa itu Bapak Ibu? Coba pikiran kita masih terus Bapak Ibu. Biar dapat ibadah terus. Tafakkur sa'atin khairun min ibadati 70 sanatan. Berpikir sekejap ingat dengan Allah, sebab pian mengingat atau memandang pian lihat itu menyebabkan pian lihat Allah, dicatat pian seperti beribadah selama 70 tahun. Di pesawat dia duduk melihat di kaca pesawat, ingat bahwa Allah 70 tahun. Di misi jam hajat,
tahun Allah keluar Pak Ibu, keluar. Nah keluar kotoran tuh dipotongnya oleh pemotong, ada pemotongannya otomatis mitek. Ingat tahun Allah, jangan ada pemotongnya kayak apa, paksa burik diguyur supaya patah. Allah mengatur. Ingat firman Allah, Allah Maha Kuasa mengatur. Kita buang air besar ini terpotong, hajat terpotong, ini terpotong, tertutup lagi, jangannya terbuka, berbau pulang. Ingat Allah, waktu dia membuang tenaga dalam tadi Pak Ibu 70 tahun ibadah. Nah itu nanti banyak juga apa umur kita ini belum tentu 70 tahun hidup. Nah, karena jamnya sudah sampai minggu enak pulang. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fu 'anna ya karim, wa'fu 'anna ya rahim, wa'fu 'anna ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Alhamdulillahi 'ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Allahumma arzuqna sihhatan fi taqwa, sihhatan fi taqwa, sihhatan fi taqwa wa tula umrin fi husni 'amal. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.